Kita lanjutkan pembahasan mengenai pentingnya psikologi dalam pendidikan ya. Apa pentingnya psikologi bagi pendidikan khususnya bagi guru atau calon guru? Jadi guru yang baik itu yang seperti apa? Gimana menurut teman-teman guru yang baik itu? Guru yang baik itu setidaknya punya 3 kemampuan ini. Yang pertama, satu dia harus menguasai konten materi. Ini berkaitan dengan sesuatu yang dia ajar. Guru matematika maka harus pinter matematika. Guru fisika harus pinter fisika. Guru bahasa Inggris harus bisa bahasa Inggris, harus bisa ngomong bahasa Inggris, nulis Inggris, baca tulisan Inggris. Guru bahasa Arab juga sama. Itu berkaitan dengan konten materi. Tetapi ternyata bagi guru konten materi ini tidak cukup. Jadi tidak cukup seorang guru hanya menguasai konten materi atau pinter di bidangnya saja. Guru juga harus menguasai yang namanya cara mengajar yang baik. Itu masuk dalam kompetensi pedagogik ya, berkaitan bagaimana membangkitkan suasana kelas, mengelola kelas, memilih strategi mengajar yang sesuai, mempersiapkan pembelajaran, menyediakan media pembelajaran dan perangkat pembelajaran yang lain. Nah, itu berkaitan dengan kompetensi pedagogik. Jadi guru itu nggak cukup pinter, bahkan pinter itu nggak cukup. Bahkan banyak guru yang pinter tapi waktu menjelaskan itu nggak enak. Saking pinternya siswanya itu sampai nggak paham gurunya ngomong apa. Bahkan ada guru yang kebacut pinter itu gurunya sendiri pun nggak paham apa yang diomongkan. Itu berkaitan dengan pedagogik. Ini pentingnya kemampuan mengelola kelas. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, guru itu juga harus memahami yang namanya peserta didik. Jadi peserta didik, pemahaman peserta didik itu meliputi karakteristiknya yang banyak. Ada karakteristik kognitif, intelijensinya ya misalnya. Jadi ada peserta didik itu yang pinter. Ibarat komputer itu Pentium 4 atau sekarang berapa? Core i7 gitu ya. Apa-apa langsung nyantol. Pemrosesan informasinya cepat gitu ya. Loadingnya cepat. Tapi ada siswa itu yang ibaratnya Pentium 2. Jadi loading itu nggak mari-mari gitu, loading terus. Diajari matematika itu temennya sudah nyampe jauh, dia masih hitung-hitungan itu nggak nyampe-nyampe. Itu namanya karakteristik intelijensi yang berbeda. Memang itu individual differences, jadi faktor perbedaan individu. Satu siswa dengan siswa yang lain itu tidak bisa disamakan. Bahkan dalam keluarga itu juga ada individual differences. Jadi kakaknya misalnya cepat kognitifnya, adiknya agak lemot, itu wajar. Nah, guru harus menyadari yang kayak gini. Kalau enggak kan jadi stres nanti ya. Bawaannya muring-muring terus ya. Ada siswanya agak lemot itu gurunya muring-muring. Ada siswanya agak ya nggak bisa-bisa gitu muring-muring akhirnya kan ya darah tinggi stroke nanti ya, maka jangan heran kebanyakan penyakitnya pendidik itu ya stroke karena yang ngurusi siswa-siswa yang nggak pinter-pinter gitu ya, terlalu ini ekspektasinya mungkin agak tinggi ya. Siswa itu dianggap pinter, nah, kayak gurunya dianggap pinter gitu. Akhirnya ya susah nah ya, ekspektasinya terlalu tinggi padahal siswa itu karakteristiknya berbeda-beda. Itu yang harus dipahami. Jadi eh, psikologi bisa berperan dalam pedagogik dan pemahaman peserta didik. Berkaitan dengan media atau metode pembelajaran atau strategi pembelajaran, itu saya jelaskan lagi bahwa hampir semua metode pembelajaran itu basicnya adalah teori psikologi. Atau misalnya pembelajaran discovery learning, belajar melalui penemuan. Nah itu mengacu pada teorinya, kalau sampai belajar psikologi perkembangan nanti ada teorinya Jan Piaget. Atau ini tidak kita bahas ya, tapi di mata kuliah lain teorinya Ian Piaget. Jadi asumsinya adalah paradigma konstruktivis. Jadi siswa itu nggak usah diajari wis bisa. Jadi student center itu paradigmanya pakai teori belajarnya Piaget, teori perkembangan kognitif Piaget. Jadi siswa itu nggak usah diajari itu wis bisa. Sama kayak anak itu loh, belajar jalan itu nggak usah diwarai jalan, dia akan menemukan sendiri caranya untuk berjalan. Itu salah satu contoh gimana pedagogik. Jadi psikologi itu ibarat ilmu dasar. Pendidikan itu adalah wilayah terapan. Sampai harus bisa membedakan mana itu ilmu dasar dan mana itu wilayah terapan. Kedokteran itu wilayah terapan. Ilmu dasarnya apa? Ya ada biologi, ada farmasi, farmakologi,
ilmu tentang obat-obatan, ada biokimia mungkin, macam-macam, banyak ilmu dasarnya. Nah, pendidikan itu juga sama. Pendidikan itu wilayah terapan. Ilmu dasarnya apa? Salah satunya psikologi. Jadi kalau guru nggak ngerti psikologi, itu ibarat apa? Dokter yang nggak paham biologi, kan repot nanti. Ada pasien datang berobat ya, niatnya berobat, tapi karena dokternya nggak paham biologi, pasiennya sakit mata, yang disuntik matanya, kan nggak malah sembuh, tapi malah sakit. Itu pentingnya ilmu dasar dalam wilayah terapan. Banyak ya, marketing, bisnis itu wilayah terapan, ilmu dasarnya ada psikologi juga, ada namanya psikologi ekonomi. Jadi bagaimana trik mempengaruhi orang. Itu banyak diambil dari teori-teori psikologi. Itu. Jadi ini pentingnya psikologi bagi pendidikan guru. Jadi sebagai guru penting untuk membantu memahami individu siswa. Jadi kapasitas intelektualnya berbeda, motivasinya juga berbeda. Ada siswa yang datang itu motivasinya tinggi. Anak yang motivasinya tinggi itu tanda-tandanya apa? Mempeng gitu. Jadi nggak ada tugas, dia tiap hari datang ke perpus, berangkat itu tepat waktu, atau malah 30 menit sebelum masuk itu sudah berangkat. Nggak disuruh baca buku, ya dia baca buku. Itu kalau motivasinya tinggi. Sebaliknya ada mahasiswa itu yang model-modelnya ini, motivasinya rendah ya, mahasiswa model timbangan. Timbangannya di omah nganggur ya, timbangannya dikon rabi, timbangannya isi karo tonggone. Akhirnya kuliah saja. Itu kan motivasinya rendah. Bakatnya juga berbeda-beda. Siswa itu ada yang bakat di motorik, ada yang bakat di akademik. Ya. Jadi nek suruh apa misalnya bal-balan, suruh olahraga itu pinter, tapi akademik suruh nggarap soal itu gak iso-iso. Itu harus dipahami oleh guru juga. Minat siswa juga berbeda-beda. Kemudian mengelola kelas ya, membuat kelas lebih hangat dan lebih nyaman. Jadi ini juga perlu guru memahami ya, membangkitkan suasana kelas. Jangan guru itu tidak membuat siswa itu nyaman di kelas, itu susah nanti ya. Nah, itu jadi pembelajaran jadi nggak efektif. Dan yang ketiga memilih metode mengajar yang tepat. Jadi metode mengajar itu harus dipilih berdasarkan tingkat usianya. Kalau mahasiswa ya pakai student center learning. Kalau anak-anak yo belajar terarah atau misalnya cooperative learning, belajar dengan bantuan. Itu harus tepat ya memilih metode mengajar. Jangan kebalik ya. Mahasiswa isinya bermain kelasnya ya, tebak-tebakan, nyanyi-nyanyi, ice breaking atau apa gitu. Itu ya meskipun selipi satu dua nggak masalah, tapi nek terlalu sering yo kan kayak jadi kelas TK, metode mengajar yang kurang tepat. Itu pentingnya psikologi bagi dunia pendidikan. Itu jadi ada dua ini ya. Ada tujuan dan fungsi psikologi, kemudian juga pentingnya psikologi dalam dunia pendidikan.